Kita bagaikan senja dan daratan, saling menatap namun tidak menetap, saling melihat namun tidak terikat. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Jane, grab the money in the bedroom. Lay down suppressive fire from the porch, honey. Di awal film, diperlihatkan dua agen rahasia yang menyamar menjadi pasangan suami istri. Menikmati botol minuman terakhirnya, mereka sepertinya sudah menyadari bahaya akan datang mendekat. Hey, buddy. Tak berselang lama, muncullah sebuah mobil. Mereka berdua sepakat akan menghadapi mereka dan tak akan lari lagi. I can't keep running away. When we stop running. Setelah mempersiapkan senjata, tiba-tiba suaminya tewas tertembak. You can draw their attention. I can flank. John? Tidak ingin hidup menjanda, si cewek memutuskan untuk menyerang hingga akhirnya dia pun tewas diterjang timah panas. Dari agensi manakah sebenarnya pasangan suami istri ini? Dan siapakah otak yang menjadi dalang pembunuhan mereka? Scene berpindah ke sebuah gedung tempat beberapa orang sedang menunggu giliran wawancara untuk sebuah agen mata-mata misterius. Salah seorang pelamar masuk. Wanita ini bernama Jen. Wawancara ini dilakukan secara online. Sebuah mesin yang disebut Hai menyapa Jen. Langkah pertama yang harus dilakukan Jen yaitu memasukkan potongan kukunya. Jen mengaku sebagai keturunan Jepang Skotlandia. Half Scottish, white. Mengaku siap ditugaskan dimanapun. Yang mengejutkan, Jen punya gelar Master CIA tapi tidak lolos. Pribadinya sendiri disebut antisosial. Wawancara selanjutnya, seorang pria bernama John. Setelah memasukkan kukunya, John mengaku keturunan Amerika Afrika. Punya keahlian bela diri tangan kosong hingga pertempuran militer. Selain saldo dompetnya, John dan Jen ditanya tentang kepribadiannya masing-masing. I think I have 360. She said I was emotionally unintelligent. But that's good for this, right? Singkat cerita, keduanya dipertemukan. Resmi menjadi agen rahasia yang menyamar jadi pasangan suami istri. Good luck on your first day of marriage. Cool. Guns. John dan Jen mendapat tugas pertama untuk membuntuti seorang wanita untuk merampas paket yang dibawanya, lalu menyerahkan paket tersebut ke lokasi koordinat yang dikirim. Keduanya tidak diberitahu siapakah wanita ini, karena mereka dilarang bertanya. Hal itu tidak mereka permasalahkan. John dan Jen mendapatkan identitas baru, termasuk izin senjata dan cincin pernikahan keduanya. Karena keduanya baru mengenal satu sama lain dan tiba-tiba jadi pasangan suami istri, wajar jika mereka tampak canggung. Rumah mewah ini sengaja disediakan agensi untuk tempat tinggal mereka berdua. Mereka tidur di kamar terpisah. Jen sendiri memilih kucing untuk menemaninya. Demi mengetahui asal-usul pasangannya ini, John sempat melakukan penelusuran di Google menggunakan foto wajahnya Jen. Namun, tidak ada satupun jejak digitalnya. Di pagi hari, dua agen mata-mata ini mulai beraksi, membuntuti wanita yang menjadi target di sebuah rumah makan. Mereka belum melihat paket yang dibawa si wanita. Jantung mereka hampir copot saat pelayan menjatuhkan piring. Padahal, John dan Jen sedang fokus mengintai target. Menurut Jen, cara mereka merekrut dengan mesin Hai lalu menjadikan mereka pasangan tujuannya untuk memperkecil pembelotan seperti taktik lama yang dilakukan KGB. Karena pribadinya tertutup, Jen tidak mau menyebutkan nama aslinya termasuk apakah dia pernah membunuh atau tidak. Tim kembali membuntuti target sampai ke sebuah taman kota. We've got contacts. I don't see a package. What?
John mengaku sebagai mantan pasukan khusus, sedangkan Jen semacam mantan FBI atau CIA. Tidak mau dia sebutkan secara spesifik. Tapi sampai saat itu belum terlihat ada paket yang dia bawa. Target dibuntuti hingga naik ke kereta KRD. Kemudian tiba di sebuah bioskop. Di sini pertama kalinya mereka bertukar nomor WA. Jen sempat kegeeran John akan membelainya, padahal dia hendak memasang earphone di telinganya. Go ahead. I thought you were... Yeah, I know. Looks good. Yeah. Yeah. John Smith. Yeah, I'd like to get a ticket. So you don't get one. Oh, Mom, where's your ticket? No, you. Mom, okay. Can you just help my mom? Jen masuk ke dalam bioskop sedangkan John mengawasi dari luar. Saat usia 14 tahun, Jen mengaku pernah sarapan bareng dengan seorang pedofil dan temannya. Untung saja dia dan temannya tidak sampai menjadi korban. Tiba-tiba, target mereka keluar dari bioskop sambil membawa paketnya. Sementara Jen terus membuntutinya, John mencari cara untuk merampas paket tersebut dari tangan si cewek. Terlihat wanita itu membeli ponsel untuk menelepon seseorang. She's calling someone with it. John mencari kardus bekas yang diisi dengan boneka. What if I buy this? I'll buy this. Jesus Christ, John, are you shopping right now? Tepat di sebuah gang, John membuat keributan dengan seorang pedagang. Kesempatan ini dimanfaatkan Jen untuk menukar paket yang dibawa si wanita. It's pretty heavy. Probably like... Sambil mengantarkan paket tersebut, dalam wawancara online yang dilakukan sebelumnya, Jen dan John harus siap meninggalkan masa lalu, termasuk memutus komunikasi dengan keluarga, termasuk ibunya John. Mereka mengirimkan paketnya di sebuah rumah mewah sesuai dengan titik koordinatnya. Tampak ada beberapa orang di dalam rumah ini. We have a package. Seorang wanita membuka paket tersebut dan ternyata isinya kue. Baru saja keluar dari rumah itu, ini yang terjadi. A cake? We're not supposed to talk about it. Yeah, but then why do... Saat itu juga, John dan Jen kabur dari lokasi sebelum polisi tiba. Mereka tidak menduga isinya bahan peledak. Setelah berhasil lolos, Jen mencuci bajunya. Dalam berita disebutkan, ledakan itu menewaskan 9 orang. Resiko yang dari awal sudah mereka perhitungkan ketika menerima pekerjaan ini. Tidak ada penyesalan sama sekali. So, just a whole new life. I'm okay with that. Di pagi harinya, Jen ditegur oleh tetangganya karena kucingnya buang kotoran di halaman rumahnya. Mengaku sebagai desainer interior, Jen merasa pria ini sedang mengawasinya karena dia bertanya banyak hal termasuk pekerjaannya. I'm spending not much time with anyone. John and Jane. Yeah. Enjoy your breakfast. Thanks. Masuk ke dalam, ternyata John melihat pembicaraan Jen dan tetangga mereka yang disebut Jen cukup seksi. Meski pernikahan mereka hanya sebatas penyamaran, namun sepertinya John cemburu. Mereka sama-sama beralasan pekerjaan resiko tinggi ini mereka ambil karena bayarannya yang besar. Mereka pun sepakat tidak ada adegan celepot sampai pekerjaan ini tuntas. Masuk ke misi selanjutnya, si Tuan Hai Hai mengirimkan paket. John dan Jen harus datang ke sebuah lelang senyap. Tugas mereka mencari penawar Silver Car Crash Warhol, suntikan 1 dosis serum kebenaran. Rekam semua informasi yang mereka beri, tanpa korban, jangan ada saksi sama sekali. Tiba di lokasi, John memilih untuk menjadi pelayan agar gerak-geriknya lebih leluasa. I won't be able to move around. This is better. Trust me. Could you check this for me? Okay. Thanks. Masuk ke toilet, Jen sembunyikan jarum suntik serumnya di balik rok. Barang-barang berharga dipajang di tempat ini. Tugas mereka menemukan penawar tertingginya. Jadi setiap peserta lelang akan menawar barang yang mereka sukai menggunakan aplikasi di ponselnya.
Okay, so how are we supposed to find the highest bidder at a... $7 million on the Warhol. American Psycho, $50 million on the Warhol. John sempat melihat seorang pria bernama Eric Shen menawar kalung mutiara hingga mencapai 106 juta dolar. Jen harus menggoda sultannya real estate ini untuk mendapatkan informasi. Kekayaan bersihnya saja ditaksir mencapai 15 miliar dolar, tanpa pasangan ataupun penerus ahli waris. $15 billion, no spouse, no kids. Did you own that place on West 86th Street? I was your neighbor. So has anything caught your eye? Bujuk rayu Jen tidak berhasil karena Eric lebih memilih pelayan. Alhasil, Jen mengajak Eric dan John ke tempat sepi. Setelah memberi John sejumlah uang, Eric menyuruh mereka berdua bertingkah layaknya dogi. Kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk menyuntikkan serumnya. Tak hanya Jen, ternyata John juga membawa serumnya. Alhasil, serum yang seharusnya disuntikan hanya satu, kini menjadi dua. Dalam kondisi sempoyongan, si Eric kabur ke ruang lelang. Hi, I'm Eric Shen. I spent a lot of money tonight. Dia mengaku uang miliaran dolarnya ilegal. Bahkan, dia menyebutkan sisi buruknya dia dan beberapa orang yang dia sebutkan kepada semua orang yang hadir sambil direkam. Developed at Walgreens. She's going into shock. Okay, just take this. Let's go. I was with Dennis, how many drinks did you let me Tell you not to. John dan Jen membawa kabur Eric dari tempat lelang. Mereka berusaha untuk memulihkan kondisinya, tapi mereka terlambat hingga akhirnya Eric pun tewas. Who takes care of a dead body? Agar muat dimasukkan ke dalam plastik sampah, tangan dan kakinya dipatahkan terlebih dulu. Mereka membawa jasadnya untuk dikuburkan. 1, 2, 3. I feel really bad. Singkat cerita, John mengirim pesan kepada Tuan Hai Hai untuk meminta maaf karena seharusnya tidak ada korban. 2 kelereng yang dimasukkan Jen ke dalam botol, itu artinya dia telah menyelesaikan 2 misinya. Tapi dalam jawaban surelnya, Tuan Hai Hai menyebut mereka gagal menyelesaikan misi ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Kali ini, John dan Jen Smith menjalankan sebuah misi di Dolomites, Italia. 2 agen mata-mata ini harus mengamati dan melaporkan aktivitas dari tetangga mereka yang bernama Gaffol dan suaminya Parker Martin. Selain memasang kamera pengintai, mereka ditugaskan untuk menyadap ponsel pasangan suami istri itu. Jika sebelumnya Jen bersikap dingin, kini dia lebih terbuka kepada John. Menariknya, tetangga mereka yang sedang diintai ini terlibat masalah rumah tangga. Mereka cekcok satu sama lainnya. Faktanya, Parker seorang pengusaha tajir yang hobi berselancar. Di pagi harinya, pengintaian dilakukan di restoran untuk mencari cara agar mereka bisa menyadap ponsel target. Let's do it. I'm around that area. Is it nice? Yeah, you should try that. We have good food. So nice. Setelah itu, keduanya membuntuti target menuju pegunungan salju menggunakan kereta gantung. Di sini, John sempat menerima telepon dari ibunya. Jen tidak percaya karena agensi sudah melarang mereka. Okay. That is so dangerous. Karena tindakan John ini akan membahayakan dia sendiri dan ibunya. I can't abandon my mom. Sampai keduanya terlibat perselisihan. I'm not trying to judge you. I just. You don't know anything about... Kali ini, John mendapat masalah karena dia tidak piawai dalam berselancar untuk membuntuti target. Lagi-lagi Gaffol dan si Parker terlibat cekcok hingga istrinya pergi lalu diikuti oleh John. Alright, find the squid. Masuk ke ruangan sauna, John fokus melihat ponselnya Gaffol. Namun sepertinya John cukup kesulitan untuk mencari cara. Sementara itu, Jen bertugas untuk mendekati Parker agar dia juga bisa menyadap ponselnya. Keluar dari ruangan sauna, John sempat berbincang dengan Gaffol. Bahkan, dia sengaja pesan 1 mangkok beras dengan alasan untuk mengeringkan ponselnya Gaffol yang terkena lembab di dalam sauna. You hungry? Mereka curhat satu sama lain kepada John dan Jen terkait keretakan rumah tangga yang sedang dialaminya. This would actually be a really good time for an affair. You can't work it out. God, she was the most alive person I...
karena putranya selalu sibuk bermain game FF, Video game, I don't see how he can't be lonely. Jen beralasan meminjam ponsel Parker untuk menginstal game yang sama agar dia bisa masuk dalam dunia anaknya. Padahal kesempatan ini dimanfaatkan Jen untuk menyadap ponselnya Parker dengan alat khusus. Begitupun dengan John yang beralasan menyalakan kembali ponselnya Gavol, padahal dia pun sedang menyadapnya. Saat Gavol sedang masuk ke dalam toilet, John mendengar wanita ini ketakutan karena beberapa orang sedang berupaya menculiknya. Tidak bisa membiarkan wanita ini dalam bahaya, John berupaya mencarinya. Dia melihat Gavol dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil. Di sisi lain, Jen yang berada cukup jauh mendengar pembicaraan Parker dengan para penculiknya. Mereka mengancam akan membunuh Gavol jika Parker tidak segera melepas seluruh sahamnya. Mereka tidak peduli meski dewan perusahaan tidak menyetujuinya. Sambil melihat anaknya, Parker putuskan untuk tetap menolak tuntutan para penculik ini meski nyawa Gavol menjadi taruhan. Jen sendiri meminta John tidak ikut campur. Namun John tidak bisa membiarkan wanita ini mati begitu saja, apalagi dia ini seorang ibu yang memiliki anak. Mantan militer ini mulai beraksi untuk menghabisi para tersangka. Gavol berhasil dikeluarkan dari mobil pelaku. Namun, kini para pelaku mengejar John. Bukannya membantu, Jen malah sibuk mengirim pesan sebagai ungkapan kekesalannya kepada John. Di saat John sedang terlibat pertarungan dengan para penjahat, Jen segera menancap gas untuk membantu John. Jen menemukan John dalam kondisi lemah tidak berdaya. Ditambah lagi, suhu dingin merasuki tubuhnya. Gavol berhasil selamat kembali ke rumahnya karena jasanya John. Kondisi John membaik meski dia mengeluh karena khawatir dengan nasib si Jaguar yang tidak bisa bangun lagi. Setelah misinya dianggap tuntas, dua agen mata-mata ini kembali pulang menggunakan kereta api. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Jalan-jalan di salah satu pasar, John tidak sengaja bertemu mantannya yang seorang janda beranak satu. Melihat pertemuan mereka yang begitu bahagia, wajar jika Jen langsung cemburu. Tapi Jen merasa aneh, kenapa John tidak mempermasalahkan tangan mantannya yang cuma sebelah. John terkejut karena dia tidak memperhatikan lebih detail. Lagian dia tidak percaya, tapi Jen mengatakannya sangat serius. Kini giliran John yang cemburu karena Jen sedang berbincang dengan tetangganya lagi. John dipanggil oleh pedagang jus untuk mengambil pesanannya. Namun dia merasa tidak memesan jus kadongdong. Ternyata ada orang lain yang memiliki nama yang sama dengannya, yakni John Smith. Setelah melihat kartu ATM yang dia gunakan, disinilah mulai terungkap, ternyata dia sama-sama berprofesi sebagai agen mata-mata. Cuma lebih senior dari John. Jen sendiri terkejut, ternyata pasangan agen mata-mata John dan Jen tidak hanya mereka saja. Untuk mengenal lebih dekat satu sama lain, John senior akan datang bersama istrinya untuk makan malam di rumah mereka. Great, whenever you want. How about tonight? Singkat cerita, John dan Jen Smith senior datang ke rumah John dan Jen Smith junior. Namanya cewek, apapun profesinya tetap saja penasaran dengan desain rumah mereka. Jen sempat menunjukkan juga koleksi persenjataannya yang disembunyikan di balik lukisan. Setelah makan malam, mereka ngobrol panjang lebar tentang masalah pribadi. Khususnya komitmen di awal mereka yang tidak mau terjadi hubungan melebihi rekan kerja. Tapi ternyata sebagai manusia biasa mereka butuh cinta dan kasih sayang. Pasangan senior pun terbahak-bahak seakan menertawakan John dan Jen. Saat ditanya apa misi paling sulit yang pernah mereka lakoni, pasangan senior ini menjawab saat di Bali. Mereka harus mengeluarkan seseorang dari keamanan tingkat tinggi tanpa komunikasi dan senjata. John senior nampak serius saat dia memberikan tips rahasia untuk keluar dari situasi apapun yang mereka alami. Kuncinya hanya mengontrol nafasnya. Tapi menurut Jen senior, mempercayai naluri dan instingnya tidak kalah penting. Faktanya, mereka hampir membunuh Smith lainnya. Yang menarik, mereka mengajak Jen dan John ikut dalam misi resiko yang jauh lebih besar yang belum pernah mereka lakukan malam ini juga. Merasa tertantang, mereka pun setuju. Let's go. Tapi yang mengejutkan setelah masuk ke dalam helikopter, Jen dan John ditinggalkan. Misi ini murni diserahkan kepada mereka berdua.
Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, mereka berdua akan diturunkan di medan perang yang berada di dalam hutan. Jen dan John harus meninggalkan ponselnya di dalam helikopter, dan mereka akan kembali dijemput 30 menit lagi. Ini artinya misi harus dilakukan dengan cepat. Sampai pada titik koordinat, komplotan bersenjata menangkap mereka berdua. Setelah dimasukkan ke dalam gubuk, dua agen mata-mata ini langsung beraksi, membabat habis mereka. Kembali ke helikopter, terlihat wajah keduanya penuh dengan darah. Pasangan senior itu kembali menghubungi. John berusaha menutupi kekesalannya kepada mereka. Dengan santuinya, mereka cukup terkesan dan minta maaf sekaligus akan memberikan bayaran khusus untuk misi ini kepada John dan Jen. Uang pembayarannya sejumlah $375.000 atau 6 miliar rupiah langsung Jen terima di rekeningnya. Keduanya kini paham, inilah misi resiko tingkat tinggi yang mempertaruhkan nyawa namun bayarannya lumayan besar. Mereka kembali pulang ke rumah. John sempat melihat media sosial mantannya si janda itu yang disebut Jen tangannya hanya satu. Tapi ternyata kedua tangannya utuh. Ternyata Jen hanya jahil kepadanya karena dipengaruhi rasa cemburu. Mereka pun kembali tertawa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Kali ini John dan Jen mendapat misi untuk menangkap seorang pria bernama Toby di Danau Como, Italia. Untuk menyamarkan identitasnya, kedua agen mata-mata ini menggunakan topeng wajah. Setelah target yang seorang pecandu ini dibekuk, kepalanya ditutup. Go ahead. We'll move until you kill me. Then fucking do it right here. I'm so fucked. Listen to me. Selanjutnya, Toby akan dibawa ke sebuah rumah aman yang sudah ditentukan oleh agensi. It's really beautiful. Nobody gonna answer me. Someone please tell me where we're going. Merasa pengap dengan penutup kepalanya, Toby mengaku pernah kena serangan jantung. Oh my god. Karena Toby kesulitan untuk bernapas, alhasil Jen terpaksa melepas penutup kepalanya. Baru saja tiba di rumah aman, tiba-tiba musuh melancarkan serangan untuk menghabisi Toby. Belum jelas kenapa mereka ingin sekali membunuh Toby. Toby, who were those guys? Aksi kejar-kejaran diwarnai baku tembak kembali terjadi. You got it. Jen terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena ada rombongan pengantin yang menghalangi jalan. Di waktu yang sama, musuh kembali menghadang. John dan Jen berupaya membawa Toby ke tempat yang lebih aman. We need you alive, Toby. Namun musuh terus melakukan pengejaran tanpa henti. Dua orang polisi menjadi korban keganasan para penjahat itu. Setelah musuh dibantai habis, mereka kabur menggunakan perahu. Fuck it, I'm not doing this. Tepat di depan Danau Toba, ternyata John memiliki sebuah rumah villa pribadi yang dibelinya tanpa sepengetahuan Jen. John beralasan villa ini dia beli untuk mereka berdua sebagai kejutan romantis untuk Jen. The pictures. Toby sempat diomeli karena memegang dinamit. I'm not mad. Jen mengirim pesan kepada Hai Hai bahwa rumah aman yang mereka datangi telah disusupi. Jen diminta untuk menunggu instruksi selanjutnya. Hai Hai bertanya kepadanya apakah dia enjoy dengan pekerjaannya dan John sebagai rekannya. Agensi menilai Jen telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun belum jelas apa maksud dari pertanyaan ini. Di malam hari, Toby marah-marah karena dia memerlukan sebatang utbray untuk mengobati gabutnya. Tapi John tidak mau memberinya hingga dia menodongkan pistol. How evil are you? This is like, whoa. Jen mendapat perintah untuk membawa Toby menggunakan perahu dan nanti akan ada pesawat yang menjemputnya. Meski Jen tidak memberitahu lokasi keberadaannya, agensi bisa mengetahui dimanapun mereka berada. Keesokan paginya, Jen dikejutkan dengan kemunculan komplotan penjahat itu. Saat itu juga, mereka bertiga menyelinap pergi. Ketika komplotan penjahat itu masuk, mereka diledakkan berikut villa yang dibeli oleh John. Dalam hitungan detik, rata dengan tanah.
Don't you mean our cottage? Setelah melanjutkan perjalanan menggunakan perahu, datanglah pesawat khusus yang bisa mendarat di atas air. Kembali ke rumah, John bertanya kepada Jen apakah dia sedang hamil. Jen merasa aneh dengan pertanyaannya. The family were pregnant, you felt sick on the boat. Padahal dia sama sekali tidak sedang ngidam pepes granat ataupun dinamit bakar. Ternyata John ingin sekali memiliki anak hasil hubungan mereka. Do I need to have a reason? We'll do low risk. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya sebuah paket. Sebuah botol champagne yang dikirim agensi bertuliskan "Hebat Jen". Di sini John merasa tidak dihargai karena pujian hanya ditujukan kepada Jen. Okay. Hai bertanya apakah Jen ingin mengganti partnernya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. It's my little dream home. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, dua agen mata-mata ini konsultasi ke seorang psikolog. Mereka mengaku sama-sama berprofesi sebagai insinyur perangkat lunak komputer. John ingin sekali memiliki anak, namun Jen menolaknya. Karena bidang pekerjaan yang mereka geluti ini penuh tantangan dan tanggung jawab besar. Tentu saja psikolog ini bingung karena pekerjaan mereka ini seputar komputer. Lantas, resiko dan tekanan apa yang Jen khawatirkan? Tricky? It's one of those things where I feel like I her deep. don't. Can you give me an example? Kali ini, John menyamar jadi anggota gangster. Mereka santuy bermain remi sambil tertawa. They don't got good branding. Sementara Jen mengawasi dari sebuah atap. Tanpa aba-aba, Jen melepaskan tembakan menembak anggota gangster ini. Oh, so Jane closed it. Tindakan agresif inilah yang sebenarnya tidak disukai oleh John. Padahal dia bisa menghabisi mereka dengan caranya. Namun Jen beralasan itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa John. So, John. John merasa Jen telah mengendalikan dirinya sesuai dengan keinginannya. And do you want Jane to feel that again? It's great. Hanya satu tips konyol yang diberikan psikolog ini, yaitu mereka harus sekali-kali mendengarkan alam seperti halnya monyet. Yeah, we can. I think we can do that. Okay. Thank you so much. So much. Was the monkey me? Dalam misi selanjutnya, kedua agen mata-mata ini mengejar seorang target. Jen terlibat perkelahian dengan target di dalam lift. Sementara itu, John terpaksa mengejarnya melalui tangga darurat. John mulai kehabisan nafas karena dia harus berlari dari lantai 1 sampai lantai 16. Jen berhasil melempar targetnya dari atas gedung. Sedangkan John datang terlambat membantunya dan malah menertawakan Jen karena mengira menyebutnya dengan "mati kau bajingan". Die, motherfucker! Perselisihan kembali terjadi saat keduanya menjalankan sebuah misi di dalam hutan untuk memburu target. 2 hari terjebak di dalam hutan ini, mereka kesulitan mendapatkan sinyal. All looks the same. Jen merasa frustasi dengan misi yang satu ini. Sedangkan John sendiri berupaya santuy. There's no reception here. Gagal mendapatkan strike, dia gunakan senapannya untuk menembak ikan buruannya. Tindakan konyol yang membuat Jen makin stres. Perselisihan makin meruncing hingga malam hari karena mereka malah meributkan masalah buku yang dibaca oleh Jen. I'm tired. Yeah, then that's probably why. I thought that was why we matched. Sampai kebiasaan John menghubungi ibunya. You call her. I take care of her because I came out of her. Tiba-tiba, John merasa bersalah. John menulis kontak daruratnya adalah ibunya sendiri. Sedangkan Jen menulis kontak daruratnya adalah John. Meski permasalahan mereka dianggap runcing, dengan kedatangan mereka kepadanya, menurut psikolog itu langkah yang baik karena mereka ingin memperbaiki masalahnya. No one is holding a gun. Right now, you are choosing. Okay. Sebelum pergi, mereka terkejut karena psikolog ini memberi rekaman seluruh pembicaraan mereka dari kamera yang ada di berbagai sudut ruangan ini. Thank you. Thank you. Thanks. Oh, don't forget the Venmo. Khawatir identitas mereka terbongkar, 2 agen mata-mata ini malah membakar rumah si psikolog untuk menghilangkan bukti rekaman. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Perselisihan 2 agen mata-mata ini berujung pisah ranjang.
Saat John bermain lato-lato, tiba-tiba talinya putus. Apakah ini simbol hubungan mereka akan berakhir? Hari itu, dalam kondisi kurang fit, Jen datang ke rumah seorang wanita kulit hitam. Saat wanita ini membawakannya minum, Jen langsung menodongkan pistolnya. Ternyata, Jen ingin tahu sejauh mana hubungan dia dengan John. I'm gonna ask you some questions. I want you to... Wanita ini mengaku pertama kali berkenalan dengannya sebulan lalu. Sejak saat itu, John sering datang ke rumahnya ini. Bermaksud mengambil tisu untuk Jen yang sedang flu, dia malah menjatuhkan kedua gelasnya. Dia mengaku hanya menghabiskan waktu dengan John menonton film dan ngobrol santuy, tidak lebih dari itu. Dia tahu John dan Jen sama-sama bekerja sebagai mata-mata. He's a spy. And you knew about me? Yes. Work closely together. John pun menceritakan tentang kepribadian Jen yang selalu mengendalikannya namun tidak memahami keinginan John. Personality-wise, you're not friendly. Introducing you to yoga, you make him feel like a little boy. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Yakin itu adalah suaminya, Jen segera bersembunyi. Dia mengancam akan membunuhnya jika dia mengatakan Jen ada di sini. Masuk ke dalam, John nampak santuy seperti rumahnya sendiri. John mengambil es krim lalu mengajak si cewek untuk nonton. Wanita ini grogi karena ada Jen di sana. Jen tentu saja cemburu melihat keakraban mereka. Tiba-tiba John bertanya, "Di mana istriku?" Merasa telah dijebak, wanita ini langsung menyerang John. Awalnya Jen bingung, namun John segera menyuruhnya beraksi menembak targetnya. Mengira wanita itu telah mati, tiba-tiba dia menyerang John dari belakang dengan kawat pencekik khusus. John berupaya mencari tang untuk memotongnya, sedangkan Jen terlibat pertarungan dengan target. Dia pun kabur, namun Jen tidak bisa mengejarnya karena kawat makin melilit lehernya John yang bisa membuatnya mati kehabisan oksigen. Kawatnya berhasil dipotong meski lehernya terluka. Fuck! Let's go. John mengajak Jen untuk mengejar target karena dia telah menyembunyikan alat pelacak di bajunya si cewek saat John pura-pura memijatnya. Cewek itu kabur naik kereta api setelah menyadari dirinya sedang dikejar. John dan Jen berupaya untuk menangkapnya, namun dia berhasil mengelabui mereka. Masalahnya, ponsel John kehabisan baterai. Masuk ke minimarket, mereka mengaku tidak punya uang cash, jadi meminta si pemilik untuk ikut mengisi daya baterai ponselnya John. Meski wanita itu target mereka, namun tetap saja Jen sangat kesal kepada John. Jen benar-benar dibakar api cemburu, meski John beralasan mendekati wanita itu hanya bagian dari pekerjaan. Setelah ponsel John kembali menyala, koordinatnya dikirim ke ponsel Jen. Pengejaran kembali dilakukan hingga ke sebuah rumah makan. Namun, mereka tidak diizinkan untuk naik ke lantai atas. Setelah target terdeteksi kembali kabur, mereka kembali mengejarnya. Tracker says this is it. She's supposed to be here. Why would she be here of all places? Namun, ternyata mereka hanya menemukan alat pelacaknya saja. Tracker. Kembali ke rumah, John membuat sop ceker ayam untuk Jen agar kondisinya membaik. Meski belum mengirim pesan, anehnya agensi sudah mengetahui misi mereka ini gagal. Karena kegagalan misi ini, tercatat sudah 3 misi yang gagal mereka tuntaskan. Kini, mereka menunggu instruksi selanjutnya. Karena perselisihan mereka yang tidak berujung, John memutuskan untuk pergi meninggalkan Jen. Jen marah lalu melemparkan laptopnya. Keesokan harinya, petugas ekspedisi kembali mengirim paket. Dan isinya ternyata laptop baru. Jen kembali heran kenapa agensi bisa mengetahui dia merusak laptopnya. Apakah rumahnya ini telah dipasangi sejumlah kamera tersembunyi? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Di pagi hari, Jen terkejut saat melihat pesan dari agensi. Dia ditugaskan untuk menghabisi John. Karena John tidak ada di rumah, Jen mencoba santuy terlebih dulu. Saat memberi kucingnya sarapan, tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan dari luar.
Jen beranggapan John sudah mengetahui bahwa dia ditugaskan untuk membunuhnya. Karena itu, John ingin lebih dulu menghabisinya. Sementara itu, John mengantar ibunya pulang. Saat membuka pintu rumah, John melihat ada yang janggal. Ibunya disuruh pergi ke salon. Alright, I'll see you. Alright, I'll see. Okay. Sementara itu, dia melihat ada ranjau terpasang yang dihubungkan dengan bahan peledak. John menduga Jen sebagai pelakunya. Mereka janjian untuk bertemu di sebuah museum. Tidak ingin ribut di tempat tersebut, mereka berdua keluar. Coolest man I've ever met. I've known men. Did you fuck our neighbor? Let's go outside. Namun Jen menjebak John di dalam pintu kaca yang sengaja diganjal dengan pisau dapur. Tak hanya itu, Jen meninggalkan tas yang berisi bahan peledak untuk membunuh John. Disinilah aksi pertarungan kedua agen mata-mata ini dimulai. Setelah John berhasil lolos dari ledakan tersebut, dia langsung mengejar Jen. Keduanya terlibat perkelahian di taman kota, melibatkan beberapa orang yang punya niat melerai, namun malah mereka yang dihajar. Semua orang dipaksa bubar untuk mengalihkan perhatian polisi. Padahal John ingin tahu apakah Jen benar-benar punya perasaan kepadanya. Be easy enough to manipulate to get whatever I wanted out of this. Well then, I guess I did my job. Okay, bye. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Jen terkejut sekaligus khawatir karena John tertabrak sebuah taksi. Tapi John yang sudah terlatih ini kembali bangkit. Pengejaran berlanjut hingga Jen masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumahnya sudah ada ibunya John yang bernama Dennis. Dia sudah tahu anak dan mantunya ini sedang diuji dengan masalah dapur dan kasur. Sementara itu, John pura-pura terjatuh dari balkon. Karena rumahnya terkunci dari dalam, John meminta bantuan untuk masuk melalui atap rumahnya. Dennis menjelaskan karakter anaknya itu yang tidak bisa lepas dari ibunya ini. Namun, dia seorang pria baik yang bertanggung jawab. Ibunya pun kembali pergi. Sementara itu, diam-diam John melihat kondisi rumah tetangganya ini untuk mencari tahu apakah dia merahasiakan sesuatu. Ternyata John melihat banyak denah termasuk fotonya bersama Jen. Who are you? Setelah diancam dengan pistol, Harris mengaku sebagai agen. Namun bukan agen CIA ataupun agen mata-mata seperti John, melainkan agen penjualan real estate yang sedang mempelajari rumah milik John. Please don't kill me. It was about our house. I'm sorry. I'm sorry. Merasa telah salah menilainya, John mengajak si Harris untuk minum. Kembali ke rumahnya, John langsung disambut dengan timah panas yang dilepaskan oleh Jen. Baku tembak paling sengit sepanjang film ditampilkan di sini. Faktanya, mereka menyembunyikan banyak senjata di dalam rumah ini. Skill John sebagai mantan pasukan khusus, begitupun Jen yang sudah berpengalaman di FBI ditunjukkan oleh keduanya. You should be careful over there. I don't think you're supposed to hit this Italian top. Masuk ke ruangan perpus, John berupaya melumpuhkan Jen agar mereka bisa bicara. Jane! Stop telling me what to do! Down. Namun Jen terus melawan hingga keduanya mulai lelah.
John terpaksa melempar Jen karena hendak mengambil lagi pistolnya. Setelah tangan dan kakinya diikat, John memutuskan untuk menyuntikkan serum kebenaran ke tubuh Jen, begitupun dengan dirinya. Efek seperti orang baru yang saja menikmati narkoboy diperlihatkan keduanya. Karena efek dari serumnya, apapun yang mereka katakan itu jujur apa adanya. Akting konyol namun berkelas, di sini Jen mengaku bahwa dia sebenarnya seorang sosiopat, karena itulah dia gagal masuk CIA. Tak bisa dipungkiri, mereka saling mencintai satu sama lain, namun mereka juga adalah pencemburu. Dan itulah akar masalah yang sebenarnya. John menginginkan anak dari Jen sebetulnya untuk membalas budi ayahnya yang gagal dia banggakan. Disinilah akhirnya Jen sadar bukan John yang hendak membunuhnya. Begitupun dengan alat peledak yang dipasang di rumah ibunya John, pelakunya bukanlah Jen. Dan ternyata pelaku sebenarnya adalah mereka yang ditugaskan khusus untuk menghabisi John dan Jen. Yeah. Put your hands in the air. Yeah, actually, No. We're on truth serum. I'll take one. Are there any loaded weapons in the house? Yeah. Seperti yang pernah mereka lakukan kepada Smith-Smith lainnya. Tiba-tiba Jen berhasil merebut pistol untuk menembak matanya si senior. Kill other You Smiths. kill other Smiths, dude. You're fun. At the end, You know, everyone wants It's like you do what he tells you. John dan Jen langsung kabur menuju ruang pribadi. Tak diduga, John terkena tembakan. Jika tidak segera keluar, nyawa John terancam. Masalahnya, Jen hanya memiliki satu peluru terakhir. Apakah keduanya memilih untuk sehidup semati? Tidak ada waktu lagi. Jen akan menyerang si senior saat lampu mati. Go for it, okay? And I'll shoot her and we'll get out. Set it go. Okay. I'm gonna do it and we're gonna get out of here. 1. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir.